Halo, hari ini kita akan belajar mengenai gerak tumbuhan atau gerak pada tumbuhan. Berdasarkan macam rangsangnya, gerak yang terjadi pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak endonom tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya gerak plasma sel. Gerak esionom terjadi karena adanya rangsangan dari luar, dan gerak esionom ini dibedakan menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Gerak higroskopis terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Contohnya terbukanya buah cemara. Oke, kita belajar yang pertama, yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerakan pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan dari luar. Jadi arahnya itu sangat berpengaruh. Oke, yang pertama aja adalah fototropisme. Foto berarti cahaya, berarti rangsangannya adalah cahaya. Kalau tumbuhan atau bagian tumbuhan ini mendekati rangsang cahaya, berarti fototropismenya positif. Berarti mendekati arah rangsang itu positif. Kemudian ini tigmotropisme, karena adanya sentuhan. Dalam hal ini tanaman-tanaman yang punya sulur seperti misalnya labu, kemudian sirih, kemudian anggur, dia bisa mengikatkan sulurnya ke suatu batang begitu ya. Mau dari batang apapun tidak masalah, mau dari kayu, mau dari kawat, mau dari besi tidak masalah. Dia akan membuat sulur dan merambat pada bagian itu. Kemudian heterotropisme adalah karena rangsang air. Jadi kalau misalkan ada air, biasanya akar dari tumbuhan itu akan bergerak ke sana. Kemotropisme mirip dengan heterotropisme, hanya saja penyebabnya adalah rangsang zat kimia, misalnya pupuk. Ya, akarnya akan tumbuh mendekati pupuk. Kemudian yang ini adalah geotropisme. Nah, geotropisme itu kalau yang positif dia mendekati atau mengarah ke pusat bumi, akar ya. Dan ada juga yang melawannya, berarti geotropisme negatif, misalnya gerak tumbuh batang ke atas ya. Nah, gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsang. Arah geraknya terjadi akibat perbedaan tekanan turgor. Tekanan turgor itu adalah tekanan yang mendorong membran sel ke dinding sel pada tumbuhan ya. Nah, yang pertama contohnya adalah tigmonasti atau seismonasti. Berarti itu karena gerakan. Kalau disentuh di bagian ini, maka bagian yang lain tampaknya juga, bukan tampaknya lagi, memang ikut bergerak. Jadi nggak semata-mata datangnya dari ujung sini, maka ujung sini saja yang bergerak, tapi merupakan bagian yang lain juga ikut bergerak. Nah, ini adalah niktinasti atau gerak tidur, di mana tumbuhan tertentu misalnya seperti lamtoro dan juga asem gitu, kalau malam-malam itu daunnya menutup. Dan ini adalah Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 yang pada situasi tertentu karena cahaya dia bisa mekar ya. Walaupun dikatakan bunga pukul 4, tidak serta-merta pukul 4 itu dia baru mekar ya. Nah, yang ini termonasti, mirip dengan fotonasti, cuma dia karena rangsang suhu. Jadi pada suhu tertentu, pada musim tertentu, maka tulip ini bisa mekar. Nah, gerak nasti juga ada yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya ini ya, nasti kompleks adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh banyak rangsang. Misalnya cahaya, zat kimia, panas, dan air. Gerakan ini terjadi pada proses pembuka dan bentuknya stomata yang dijaga atau yang diatur bukan tutupnya oleh sel penjaga. Ini ya gambar stomata ya. Dan yang terakhir gerak taksis. Nah, gerak taksis adalah gerak seluruh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Kalau fototaksis tentu saja adalah rangsangan cahaya. Contohnya Euglena sp yang selalu mendekati cahaya. Kemudian ada kemotaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Ini contohnya adalah gerakan spermatozoid atau sel sperma ke arkeogonium atau alat kelamin betina pada tumbuhan lumut. Oke, sekian pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.